Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita yang ke-9 tentang analisis korelasi berganda. Nah, sebelumnya di semester 1 ya, kita sudah membahas tentang analisis korelasi namun yang masih sederhana. Nah, ini kita bahas yang berganda. Jadi kita masih ingat bahwa analisis korelasi itu digunakan untuk menganalisis hubungan. Jadi kita pengen tahu nanti seberapa kuat sih hubungan antara dua variabel atau lebih dan menentukan arah hubungan dari kedua variabel. Jadi kalau kita sudah tahu hubungannya itu kuat, sangat kuat atau lemah, nah itu nanti kita juga bisa menentukan arahnya, apakah arahnya positif ataukah negatif gitu. Jadi kalau kita sudah tahu nanti angkanya dari analisis korelasi yang sudah kita hitung, nanti diperoleh nilai R ini. Nah, ini yang menentukan seberapa kuat hubungan antara dua variabel tersebut. Jadi semakin banyak, semakin mendekati angka 1, berarti dia semakin kuat. Nah, normalnya biasanya dianggap sudah sudah memenuhi syarat ketika angka R-nya di atas 0,6. Jadi itu sudah menunjukkan hubungan yang kuat gitu. Tapi kalau kurang dari berarti dia ini kategorinya masuk sangat lemah, lemah cukup. Kemudian untuk nilai R nanti itu berkisar antara 1 sampai minus 1. Jadi semakin mendekati angka 1 dia semakin kuat. Nah, jika R-nya 0 berarti hubungannya sangat lemah atau bisa dikatakan tidak ada hubungan. Ini 0 ya, sangat lemah. Kemudian jika nilainya positif, maka tandanya, interpretasinya adalah ketika X-nya itu mengalami kenaikan, maka akan diikuti dengan kenaikan dari Y. Sebaliknya, kalau X-nya turun, Y-nya juga akan turun. Itu kalau nilai R-nya positif. Tapi kalau nanti nilai R-nya kok negatif, jadi mendekati angka minus 1, maka dia kebalikannya arahnya. Jadi kalau nanti X-nya naik, Y-nya akan turun. Tapi kalau X-nya turun, Y-nya naik. Jadi kebalikan. Itu kalau nilai R-nya nanti negatif gitu. Jadi kalau dia dinyatakan tadi ya mendekati angka 1 berarti dia sangat kuat. Kemudian kalau angkanya positif berarti dia tadi arahnya sama, X-nya naik, Y-nya naik, dan sebaliknya kalau negatif berarti tadi kebalikannya. Kemudian kita juga akan menghitung koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi ini nanti digunakan untuk mengetahui kontribusi atau sumbangan yang diberikan oleh sebuah variabel atau lebih terhadap variabel Y. Jadi kita pengen tahu kira-kira variabel Y itu dipengaruhi seberapa besar sih gitu oleh variabel X-nya. Jadi kalau variabel X-nya ini adalah berganda, berarti nanti ada lebih dari 1 ya, jadi ada 2 minimal. Nah, itu kira-kira dari X-nya tadi itu berkontribusi sebesar berapa persen sih terhadap Y-nya gitu. Nah, itulah yang disebut koefisien determinasi. Jadi nanti baik itu mendekati angka 1 maupun mendekati angka minus 1, dia diinterpretasikan sangat kuat ya. Gitu. Ya, kemudian untuk pengertian dari korelasi berganda itu sendiri, jadi kalau kemarin di semester 1 kita belajar korelasi sederhana, itu hanya ada dua variabel ya, variabel X dan Y. Kalau untuk korelasi berganda berarti dia minimal ada 3 variabel atau lebih. Jadi kalau 3 variabel ya nanti ada X1, X2, dan Y gitu. Ini sebagai variabel yang mempengaruhi dan ini variabel yang dipengaruhi. Ini variabel independen dan ini variabel dependennya gitu. Nah, kita pengen tahu nih hubungan X1 terhadap Y, kemudian hubungan S1 terhadap X2, hubungan S2 terhadap Y. Jadi apakah hubungannya sangat kuat atau sangat lemah gitu. Kalau dia mendekati angka 1 berarti dia sangat kuat, ataupun dia mendekati angka minus 1 itu juga dia semakin kuat, tapi semakin kuat arah yang lemah kalau minus, tapi kalau positif berarti arahnya yang positif gitu. Nah, ini nanti bisa kita lihat korelasinya.
Jadi secara simultan maupun secara parsial. Jadi kalau parsial berarti kita satu-satu, X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X1 terhadap X2. Tapi kalau simultan berarti bersama-sama X1 dan X2 terhadap Y. Ini yang secara bersama-sama. Nah, ini secara simultan. Kalau yang ini R, X1, X2, X dan Y ini berarti secara simultan. Nah, ini secara parsial kalau yang satu-satu. Kemudian langkah untuk menghitung nilai korelasi atau R. Jadi untuk menghitung nilai R, rumusnya ini seperti ini. Ini rumus R yang simultan ya. Jadi R simultan itu berarti yang bareng-bareng kita pengen tahu korelasi secara bersama-sama X1, X2, Y. Nah, untuk memudahkan kita butuh tabel penolong. Jadi di rumus ini kita butuh perkalian dari X1 dan Y. Ini ya. Jadi nanti ada nilai X1, X2, dan Y. Kita butuh kolom perkalian dari X1 dengan Y-nya ini. Kemudian perkalian X2 dan Y. Kemudian perkalian dari X1 dan X2 itu sendiri. Kemudian dipangkatkan masing-masing S1 dipangkat 2, S2 dipangkat 2, Y dipangkatkan 2. Kemudian kita ambil sigmanya. Nanti kita masukkan ke sini, ke dalam rumus ini. Ini adalah rumus untuk menghitung nilai korelasi secara simultan. Jadi S1, S2, dan Y. Kemudian langkah-langkah untuk uji signifikansinya ya sama. Jadi kita butuh membuat hipotesis H0 selalu kebalikan dari HA-nya. HA-nya ada hubungan berarti H0-nya tidak ada hubungan. Kemudian kita buat hipotesis di sini H0-nya tidak sama dengan HA-nya sama dengan. Kemudian tara signifikansinya kaidahnya sama, F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0-nya ditolak. Yang berarti HA-nya diterima, hipotesisnya diterima. Jadi ambil satu aja acuan. Kemudian ini adalah rumus untuk menghitung F hitung. Jadi kalau kita pengen tahu secara simultan, berarti di sini R-nya, R korelasinya dicarinya yang bersama-sama X1, X2, dan Y. Tapi kalau yang secara parsial berarti R-nya nanti kalau misalnya parsial antara X1 dan Y berarti X1Y, X1Y, jadi perkalian X1 dan Y. Kalau X1 dan X2 ya X1, X2. Kalau X2 dan Y berarti X2Y gitu. Jadi ini menyesuaikan ya nilainya. Kemudian kita hitung juga nanti F tabel. Kita nanti butuh nilai alfanya, G ini nilai alfanya ya, tingkat signifikansi ini. Kemudian K itu jumlah variabel. Dan DK, derajat kebebasannya ini adalah N min K min 1. Baru dibandingkan, kemudian diambil keputusan berdasarkan kaidah ini. Lanjut langsung ke contoh ya. Jadi ini ada contoh, pengen melihat korelasi antara gaya kepemimpinan budaya kerja terhadap produktivitas tenaga kerja. Jadi ini X1, ini X2, dan ini Y-nya. Nah, ini adalah datanya berdasarkan kuesioner yang telah dibagikan. Nah, pertanyaannya adalah kita pengen tahu seberapa besar sih hubungan korelasi secara simultan dan juga parsial antara X1, X2, dan Y. Jadi ini pengen nanti kita menghitung nilai R-nya ya. Jadi kita tahu kalau R-nya semakin mendekati angka 1 ya berarti hubungannya semakin kuat. Tapi kalau semakin mendekati angka 0 berarti semakin lemah gitu. Baik secara simultan maupun parsial. Berarti nanti kita hitung satu persatu. Jadi gaya kepemimpinan terhadap produktivitas itu korelasinya seberapa besar. Kemudian gaya kepemimpinan dan budaya kerja itu seberapa besar. Kemudian budaya kerja terhadap produktivitas itu seberapa besar, itu parsial tadi ya satu-satu. Kemudian kalau simultan berarti gabungan gaya kepemimpinan dan budaya kerja terhadap produktivitas tenaga kerja. Ini dihitung secara keseluruhan korelasinya bagaimana. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah berapa besar kontribusi yang diberikan secara simultan dan parsial. Berarti ini adalah koefisien determinasinya tadi, R square-nya. Jadi kira-kira peran ya, kontribusi gaya kepemimpinan dan budaya kerja itu dalam mempengaruhi produktivitas tenaga kerja itu seberapa besar sih persentasenya gitu kan. Nah, sisanya berarti dipengaruhi oleh faktor lain gitu. Jadi selain dari gaya kepemimpinan dan budaya kerja itu pasti ada variabel lain yang mempengaruhi produktivitas tenaga kerja, misal gaji gitu kan, misal lingkungan. Nah, itu nanti kita hitung. Jadi
kontribusi dua variabel ini terhadap perubahan dari produktivitas tenaga kerja itu berapa besar. Nah, itu dihitung dari R-square atau koefisien determinasi. Kemudian yang ketiga adalah membuktikan apakah signifikan atau enggak. Jadi kalau kita sudah tahu hubungannya, nah kita pengen tahu itu signifikan enggak gitu, valid enggak gitu. Jadi signifikan atau enggaknya nanti dihitung di yang ketiga ini. Tadi membandingkan antara F hitung dan F tabel itu untuk melihat apakah hubungannya signifikan atau enggak. Nah, ini ya kalau ditulis tadi ya untuk gaya kepemimpinan, budaya kerja, dan produktivitas tenaga kerja dilambangkan sebagai S1, S2, dan J. Kemudian kita butuh untuk mengkuadratkan masing-masing dan perkalian dari S1 dan J. Ya, jadi 30 dikali 80 itu 2400. Kemudian S2 dikali J, 38 dikali 80, 3040. Kemudian perkalian dari S1 dan S2 ini 30 dikali 38, 1140. Nah, kemudian ke bawah kita ambil keseluruhan nilai sigmanya. Baru kita masukkan ke nilai ke rumus R. Jadi yang pertama kita hitung ini secara parsialnya ya. Jadi nilai korelasi X1 terhadap Y. Sehingga nanti di sini ini juga R-nya X1 terhadap Y. Ini berarti parsial ya. X1 terhadap Y. Nah, kemudian nanti di rumusnya ini ya berarti N-nya X1 20. Kemudian sigma perkalian dari X1 dan J. Perkalian dari X1 dan J ini 61973 gitu ya. Ini menyesuaikan. Jadi nanti kalau ini yang kita cari beda X2 terhadap Y, berarti ya kita lihatnya ini X2 terhadap Y gitu. Karena ini adalah X1 terhadap Y, berarti kita lihatnya di sini sigmanya ini. Kemudian jumlah dari X1 ya maksudnya berarti 798 dan jumlah dari Z ini 1547 gitu. Kemudian ini juga sama X kuadratnya berarti diambil dari yang ini karena X1 ya 32590. Kemudian ini jumlah X berarti X1 nya ini. Nah, ini langsung dikasih hasilnya di sini. XY berarti ini. Itu. Oke, nah ini adalah nilai dari korelasi S1 terhadap Y 0,29. Nah, ini masih masuk kategori korelasi yang lemah gitu ya, karena masih di bawah 0,6 tadi ya rentangnya. Jadi 0 sampai 0,3 itu masih dianggap sangat lemah. Kemudian selanjutnya parsial antara X2 terhadap Y. Jadi di sininya juga X2 terhadap Y. Nah, tadi yang dilihat kolomnya juga berarti ini X2 dikali Y, ini juga X2, ini X2, ini X2. Gitu ya, Y-nya masih sama. Nah, ini 0,86, berarti sudah kuat ya untuk korelasi antara variabel X2 terhadap Y. Kemudian yang ketiga, korelasi antara S1 terhadap S2. Berarti di sini ini S1 dan S2. Ini enggak ada Y-nya ya, karena kita pengen tahu korelasi antara S1 dan S2, antara budaya kerja dan kepemimpinan tadi. Ini berarti S1, S2, ini S1, S2, S1, S1, S2, S2. Tuh. Nah, ini 0,24, ini juga masih sangat lemah berarti korelasinya. Nah, kemudian ini baru yang secara simultan. Kalau secara simultan berarti kita hitungnya di sini perkalian dari R-nya ya, R-nya ditambah. Jadi korelasi antara X1 dan J, kemudian korelasi S2 dan J dikurangi 2 dikali korelasi S1 dan J, korelasi S2 dan Y, korelasi S1, S2. Jadi ini lebih berbeda rumusnya dibandingkan yang secara parsial, ini secara simultan. Itu nanti rumusnya menyesuaikan. Secara simultan itu bisa dibilang korelasinya kuat gitu. Nah, itu untuk menjawab pertanyaan yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah menghitung koefisien determinasi. Berarti dia pengen tahu kontribusinya seberapa besar. Secara simultan X1 dan S2 terhadap variabel Y tinggal kita kalikan nilai R-nya. Jadi nilai R secara simultan ini 0,8685 dikuadratkan dikali 100%. Nilainya adalah 75,4%.
Nah, sisanya berarti 100% dikurangi 75,4, yaitu 24,6% itu dipengaruhi oleh variabel lain. Jadi variabel S1 dan S2 itu mempengaruhi Y, itu kontribusinya sebesar 75,4. Sisanya dipengaruhi variabel lain di luar dari variabel gaya kepemimpinan dan budaya kerja tadi. Ada gaji, ada lingkungan kerja gitu kan. Nah, itu. Kemudian yang kedua ini kontribusi S1 terhadap variabel Y, ini berarti secara parsial ya. Tadi kita lihat nilai R dari X1 terhadap Y dikali 100, kemudian 8,9 berarti variabel S2-nya dianggap konstan. Nah, sisanya dipengaruhi variabel lain. Kemudian ini juga sama, S2 terhadap Y. Kita lihat nilai R X2 dan Y dikali 100. Nah, ini kemudian variabel S1 dianggap konstan. Nah, kemudian setelah kita sudah tahu kontribusi R square-nya ya, kita hitung pertanyaan yang ketiga, yaitu apakah signifikan atau enggak nilainya. Nah, tadi dengan cara menghitung F-hitung. Jadi kita buat hipotesis dalam bentuk kalimat, H0-nya berbunyi tidak ada, HA-nya berbunyi ada hubungan. Ini secara simultan ya. Kemudian kita buat hipotesisnya. Jadi H0 tidak sama dengan, H-nya sama dengan, taraf signifikansi, kaidah. Kemudian ini adalah rumus untuk F-hitung. Ini rumus F-hitung secara simultan ya. Jadi kita ambil nilai korelasi yang simultan. Jadi X1, S2, dan Y. Diperoleh tadi angkanya 0,8685 ya. Sudah diketahui. Kemudian tinggal kita isi nilai M-nya, ini nilai variabel bebasnya tadi, X-nya ada 2, kemudian ini N-nya jumlah N, M, jumlah variabel bebas minus 1. Nah, ini diperoleh angka F-nya 26,1. Kemudian kita lihat untuk F-tabelnya. Jadi alfanya ditentukan 5% atau 0,05. Kemudian K itu adalah jumlah dari variabel bebasnya, ada 2X ya. Kemudian derajat kebebasannya ini dihitung dengan cara N minus K minus 1. N-nya 20, K-nya 2, minus 1, 17. Nah, nanti diperoleh F-tabelnya 3,59. Oke, nah untuk menghitung nilai F-hitungnya tadi ya, kita sudah tahu untuk pembilangnya nilainya 2 tadi ya. Kemudian untuk penyebutnya tadi 17. Sehingga kita tarik 2 ke sini ke bawah ke 17, nilainya adalah 3,59 untuk nilai F hitung dengan alfa 0,05. Nah, kemudian kalau kita bandingkan antara F-hitung dan F-tabel, ternyata F-hitung itu lebih besar daripada F-tabel, sehingga H0 ditolak, yang berarti HA-nya diterima. Berarti ada hubungan antara gaya kepemimpinan dan budaya kerja terhadap produktivitas tenaga kerja. Nah, ini secara simultan. Jadi nanti kalau kalian pengen tahu secara parsialnya, tinggal R-nya tadi diganti secara simultan, gitu ya. Nah, ini kalau digambarkan dalam kurva, ini adalah nilai dari F-tabel dan ini adalah nilai dari F-hitung. Ada di daerah penolakan H0, yang berarti H-nya diterima. Nah, kemudian tugasnya adalah kalau tadi sudah dicontohkan menghitung secara simultan untuk uji signifikansi variabel X1 dan X2 terhadap Y, maka ini kalian hitung secara parsialnya ya. Jadi kalian hitung signifikansinya X1 terhadap Y dan juga X2 terhadap Y. Jadi nanti R-nya tinggal kalian ubah pakai nilai korelasi X1 dan Y dan nilai korelasi S2 dan Y. Tadi dalam menghitung nilai F hitungnya. Baru kalian bandingkan dengan nilai F tabelnya. Gitu. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.